dalam pagoda Avalokitesvara yang berukuran 15 x 15 meter dan berbentuk segi 8 ini, konon katanya terdapat patung Dewi Kwan Im berukuran 5,1 meter, serta patung Panglima Wedo di sisinya. Di tingkat kedua hingga keenam, ada patung Dewi Kwan Im yang menghadap keempat penjuru mata angin. Batu inilah yang dijadikan nama untuk kompleks vihara ini. Selain menemui Watu Gong, pengunjung juga akan melewati Gerbang Sanchi yang megah. Gerbang Sanchi merupakan replika dari gapura yang berada di depan Situpa Sanchi India. Gerbang ini dibangun sebagai simbol penghormatan saat masuk bangunan vihara. Di bagian timur kompleks vihara ada bangunan inti yaitu Dhammasala, di mana Dhammasala merupakan tempat bagi umat Buddha untuk melakukan puja bakti, penahbisan samanera biku, ruang samadhi, diskusi dhamma dan sejenisnya. Sedangkan di bagian selatan, pengunjung akan menemui pagoda Avalokitesvara yang merupakan bangunan situpa bercorak oriental setinggi 45 meter yang di dalamnya terdapat gambaran wujud Bodhisattva Avalokitesvara. Selain dua tempat ibadah tersebut, banyak situs keagamaan Buddha yang bisa ditemui. Antara lain, Tugu Arya Atanggika Maga, patung Buddha Parinibbana, pohon Bodhi, dan lain-lain. Di dalam kompleks ini juga terdapat perpustakaan dan juga tempat singgah bagi para biku atau pemuka agama yang bernama Kuti Samadhi. Dan lantaran kemegahan serta kecantikannya, Vihara Buddha Gaya sukses untuk menjadi daya tarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Di dalam pagoda Avalokitesvara yang berukuran 15 x 15 meter dan berbentuk segi 8 ini, konon katanya terdapat patung Dewi Kwan Im berukuran 5,1 meter, serta patung Panglima Wedo di sisinya. Di tingkat kedua hingga keenam, ada patung Dewi Kwan Im yang menghadap keempat penjuru mata angin. Hal ini dimaksudkan konon supaya Sang Dewi dapat memancarkan welas asih keempat penjuru. Sedangkan di bagian puncak pagoda terdapat patung Amitabha yang merupakan guru besar para dewa dan manusia. Jika total semua patung yang berada di pagoda Avalokitesvara yaitu berjumlah 30 buah. Pagoda Avalokitesvara sendiri digunakan untuk ritual Chiamsi, yaitu ritual untuk mengetahui nasib umat manusia. Caranya adalah dengan menggoyangkan bambu yang sudah diberi tanda hingga salah satu bambu terjatuh. Untuk membaca hasil ramalan, pemirsa dapat meminta bantuan kepada petugas yang ada. Namun jika sudah menggoyangkan bambu sebanyak 3 kali berturut-turut dan tidak ada bambu yang terjatuh, konon hari itu bukan hari baik untuk meramalkan nasib. Bangunan kedua yang menyita perhatian dari Vihara Buddha Gaya adalah Vihara Dhammasala. Konon katanya bangunan Dhammasala ini mempunyai 2 lantai. Lantai pertama adalah aula serbaguna yang mempunyai panggung di bagian depan. Sedangkan di lantai kedua terdapat ruang Dhammasala yang digunakan untuk acara ibadah umat Buddha. Di dalam vihara ini terdapat patung Buddha duduk berwarna emas dengan ukuran besar. Di sekeliling vihara Dhammasala terdapat pagar dengan ukiran relief cerita Paticca Samuppada, yaitu proses kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Untuk memasuki vihara, konon katanya juga ada ritual khusus pemirsa yang harus kita jalankan, yaitu menginjak relief ayam, ular, dan babi yang ada di pintu masuk vihara. Menurut keyakinan umat Buddha, ayam merupakan simbol keserakahan, ular adalah lambang kebencian, sedangkan babi melambangkan kemalasan. Dengan menginjak relief hewan-hewan ini, konon katanya, maka umat manusia diharapkan dapat meninggalkan karakter-karakter tersebut dan dapat masuk nirwana.
Setelah sebelumnya tim konon katanya melakukan eksplorasi ke Vihara Buddha Gaya dan mempelajari sejarah vihara yang berada di kota Semarang tersebut, masih adakah vihara-vihara indah lainnya di Indonesia yang menyimpan kisah sejarah yang menarik dan layak untuk diketahui? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Hampir keseluruhan warna di pagoda Taman Alam Lumbini mempunyai warna kemasan, di mana inilah yang membuat pagoda ini menjadi terlihat megah dan juga mewah. Di bawahnya juga ada gelang ornamen emas serta terdapat 4 ruang Buddha berukuran sedang, di mana pada bagian tengahnya menghadap ke 4 sisi ruangan.